Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau berbagi tips supaya hemat belanja bulanan, supaya nggak boncos ya budgetnya. Jadi ini ada beberapa tips dari aku yang bakalan aku bagi, yang aku terapin. Ini sebelum berangkat buat belanja bulanan, aku mau belanja di JM Lemabang yang di dekat sini. Ini pertama kalinya sih aku mau belanja di sana karena memang aku baru 3 bulan ini pulang ke Palembang lagi. Nah, kenapa sih kita harus terapin ini supaya nggak boncos? Karena memang kalau kita nggak disiplin dalam belanja bulanan ini, ada banyak hal-hal yang di luar kebutuhan kita yang bakal kita beli. Jadi yang pertama ini tipsnya adalah catat semua kebutuhan yang kamu akan beli. Jadi siapin kertas kecil kayak gini untuk dibawa ke tempat kalian belanja, ke supermarket, ke pasar juga bawa aja catatan kayak gini. Nah ini sebelum aku catat ini emang sudah dilihat dulu, dicek dulu stok mana yang emang benar-benar habis. Jadi jangan sampai ada stok yang numpuk yang kita beli. Jadi kan budgetnya bisa pas gitu. Nah ini juga sebelumnya aku udah coba browsing untuk harganya, harga satuannya, untuk jumlahnya berapa itu disesuaikan saja sama kebutuhan selama 1 bulan ke depan. Jadi nanti kita punya estimasi harga yang mendekati ketika udah nyampe. Jadi bisa kita totalin semua. Nah ini aku belanja semua kebutuhan utama kayak beras, minyak, dan juga aku di sini juga beli kayak tepung karena memang buat nyetok buat bikin cemilan. Jadi biasanya aku beli tepung buat bikin pempek, buat bikin makan-makanan supaya nggak terlalu banyak jajan. Nah jadi kalau kita udah punya catatan kayak gini, insya Allah nanti akan aman ya sesuai yang budget yang sudah kita tentukan. Cuman aku juga ini lebihin buat kalau mau jajan aja sedikit. Jadi tips selanjutnya itu jangan bawa semua uang yang ada di luar budget ya. Jadi misalnya kalian udah budgetin 1 juta untuk belanja bulanan ini, udah gak usah lagi bawa uang yang lain, bawa aja misalnya buat jajan berapa, memang udah pos buat jajan itu udah ada, nah diambil aja dari situ. Jadi itu salah satunya supaya bisa hemat. Nah ini berkaitan lagi selanjutnya, jangan tergoda dengan barang-barang yang memang gak kita butuhkan. Nah kadang-kadang kan kita kalau lewat ke tempat piring-piring atau aksesoris kayak gitu kan lucu-lucu ya, banyak yang cantik-cantik, itu ada aja kan godaannya, udahlah gak apa-apa beli sedikit juga. Nah yang kayak gitu juga bisa bikin budget bulanan itu jadi boncos. Jadi dihindari aja. Nah untuk checklist ini, untuk list ini maksud aku, kita checklist benar-benar. Jadi yang mana sudah ketemu, yang mana udah dapet itu di checklist aja. Jadi nanti kelihatan kalau misalnya semua udah terpenuhi, ya udah kita nggak perlu mampir-mampir lagi ya. Yang selanjutnya itu adalah langsung pulang aja ketika udah benar-benar kebutuhan kita ini udah terpenuhi. Nah beberapa tipsnya seperti itu, mudah-mudahan bisa diterapin. Cuman memang hemat itu bukan berarti pelit ya. Kembali lagi tadi, bawa aja uang jajan memang buat jajan aja seperlunya, secukupnya, sesuai dengan pos anggaran jajan yang sudah kita tentukan. Nah setelah itu kalau kita udah belanja, pulangnya nanti kita evaluasi lagi apa ada sisa atau cukup atau kurang kayak gitu. Jangan sampai kurang lah kalau sudah kita catat seperti ini. Mudah-mudahan gak sampai kurang ya, paling selisihnya beberapa poin lah dari list-list yang kita udah bikin ini selisihnya. Jadi udah lebih aman lah kalau udah kita tulis kayak gini. Nah itu dia tadi beberapa catatan yang bisa dipakai, tips yang bisa dipakai buat kalian terapin.
Kita udah sampai di JM Lemabang. Ini gak jauh dari kontrakan aku. Kita tadi perginya naik Grab ya ke sini berempat sama adik aku, sama ibu aku, sama anak aku. Karena suami aku belum pulang, masih di luar kota. Jadi kita pergi naik Grab aja. Karena memang aku cuma bisa perginya itu di weekend karena Senin sampai Jumat itu kerja. Dan juga sekarang dalam keadaan hamil, jadi mager banget mau pergi-pergi jauh. Ini juga karena emang udah bosan banget di rumah, jadi pengen sesekali keluar yang deket-deket aja. Anak aku ini dia gak mau dipegang, katanya udah gede, dia mau jalan sendiri. Dia seneng banget diajak keluar karena emang udah lama banget kita gak keluar. Jadi di JM Lemabang ini ada 3 lantai. Di lantai yang pertama itu khusus fashion orang tua ya, dewasa. Nah di lantai yang selanjutnya ini ada fashion anak yang lucu-lucu banget. Nah ini yang poin yang tadi yang kata aku, jangan sampai kita tergiur, tergoda dengan apa yang kita lihat. Kayak baju-baju anak kayak gini kan lucu-lucu ya. Sama ini aku juga sempat lihat sandal sama sepatu. Tapi karena emang udah gak dibajetin, maksudnya di luar budget buat belanja bulanan ya kalau mau beli-beli kayak gini, jadi ya udah kita lewatin aja. Anak aku juga alhamdulillah dia nggak yang pengen beli apa-apa, cuman ngelihat aja. Nah ini kita ke lantai 3 ke supermarketnya. Di sini trolinya kecil banget, nggak ada troli yang gede ya, yang kayak di Transmart biasanya kan suka ada yang bisa ditaruh buat anak yang besi gitu. Ini kita lagi cari beras, cuman karena memang kita nggak ada yang bisa angkatnya, jadi nanti aja lah kita cari yang di dekat rumah. Nah ini juga minyak, aku cek harganya masih harga lama, kayaknya nih masih stok lama, jadi masih mahal. Selanjutnya ini aku sambil baca-baca catatan, beli kecap buat secukupnya aja sih. Kalau ini karena memang untuk tambahan-tambahan aja buat makanan ya, buat masakan. Kemudian ini aku beli garam sesuai kebutuhan 1 minggu itu 1. Nah aku beli banyak itu gula karena memang di rumah itu pada suka ngopi ya, ayah aku suka ngopi, jadi aku beli banyak. Nah ini tepung terigu aku juga beli, aku liatin harganya memang ada selisih sedikit sih, 1.000, sekitar 1.000 lah, jadi masih masuk anggaran, gak terlalu banyak selisihnya. Aku juga nyetok santan buat kalau bikin-bikin makanan, mau bikin kuah makanan, karena memang rata-rata makanan Palembang itu kan bahan utamanya dari ikan, tapi kuahnya itu beda-beda, kebanyakan yang berkuah santan. Nah ini biasanya aku kalau bulan lalu aku beliin anak aku itu yang karton ya, yang kardus kecil itu yang isinya 40, karena waktu itu kita sempat beli ecer, suka beli beberapa, misal kayak 5 kayak gitu. Pas dihitung-hitung ternyata lumayan ya selisihnya kalau kita beli online, tapi ternyata anakku gak habis sih 80 kotak itu dalam 1 bulan, masih ada sisa. Jadi bulan ini kita putuskan buat belinya beberapa dulu aja. Next ini kita beli buat peralatan perlengkapan di kamar mandi ya. Kita mau beli sabun sama shampoo. Kalau untuk sabun anak, aku pakai sabun cair yang memang khusus buat dia ya. Nah ini kita nemu strawberry nih, anakku suka banget makan strawberry, dia seneng banget. Cuman memang harganya di sini mahal banget. Kalau di Bandung itu bisa 5.000 ya 1 cup kecil, ini 13.000. Nah dia juga minta es krim katanya. Ini aku bolehin dia makan es krim, cuman memang alhamdulillah dia rajin sikat gigi sih. Sejauh ini aman-aman aja. Sebelum pulang kita ngeliat dulu ada beberapa buah sih, cuman aku beli salak aja sama buah naga aja. Nah ini kita udah ke kasir. Alhamdulillah sih memang ada sisa ya, karena memang kita belum jadi beli beras. Nah ini dia bawaan kita lumayan banyak banget.
Alhamdulillah udah selesai. Semoga tipsnya bisa diterapin ya, supaya belanja bulanan kalian gak boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.